Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah dari data seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Baik, kita masuki yang pertama, A. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukur tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif, juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. Dalam statistik deskriptif, juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial, sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya ialah 95%. Bila peluang kesalahan ini 1%, maka taraf kepercayaannya ialah 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik analisis yang digunakan. Misalnya uji T akan digunakan tabel T, uji F digunakan tabel F. Pada setiap tabel, sudah disediakan untuk taraf signifikansi beberapa persen suatu hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dapat diberikan contoh, misalnya hasil dari analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,54 dan untuk signifikan 5%. Hal itu berarti hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari suatu populasi. Contoh lain misalnya, dalam analisis uji, beda ditemukan signifikansi untuk 1%. Hal ini berarti perbedaan itu berlaku pada 99 dari 100 sampel yang diambil dari populasi.
Jadi signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikan berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikan berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Selanjutnya B, statistik parametris dan non-parametris. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel. Parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi, simpang baku, dan varian. Sedangkan statistiknya adalah meliputi rata-rata X atau X bar, simpang baku, dan varian. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, peneliti yang berhipotesis statistik adalah peneliti yang menggunakan sampel. Dalam statistik hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data yang diperoleh dari sampel. Sebagai contoh, nilai suatu mata pelajaran 1000 mahasiswa rata-rata 7,5. Selanjutnya misalnya dari 1000 orang itu diambil sampel 50 orang dan nilai rata-rata dari sampel 50 mahasiswa itu 7,5. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara parameter atau data populasi dan statistik atau data sampel. Hanya dalam kenyataannya, nilai parameter jarang diketahui. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi penguji distribusi. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Yang utama adalah data yang akan dianalisis harus didistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas distribusi. Statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih daripada statistik non-parametris bila asumsi yang melandasi dapat terpenuhi. Seperti yang dinyatakan oleh Emory, bahwa penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Baik, ini saja mungkin secara singkat penjelasan mengenai teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.